Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa baru yang saya banggakan, salah satu materi MLS yang ada di lembaga kami, SMA Tahfiz Al-Quran Tercinta, adalah materi tentang ke-NU-an. Akan tetapi pada kesempatan ini kami tidak akan menyampaikan tentang NU dan seluk-beluknya secara detail. Kami akan mengajak anak-anak sekalian untuk lebih memahami praktek-praktek ke-NU-an yang ada di lembaga kami, yakni SMA Tahfiz Al-Quran. Anak-anak yang berbahagia, sebagaimana lazimnya lembaga-lembaga keislaman yang lain tentu memiliki berbagai jenis keunggulan, kelebihan atau perbedaan satu sama yang lainnya, yang mungkin itu menjadi satu kebanggaan atau suatu yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya mereka para pelajar yang mau masuk ke sekolah tersebut. Kemudian pula SMA Tahfiz Al-Quran, dan dalam hal ini melalui wadah kadernya lewat organisasi siswa intrasekolah atau kita kenal dengan OSIS, yang mungkin hampir sama atau bahkan sama di jenjang sekolah menengah atas, sekolah kejuruan atau madrasah aliyah dan sejenisnya, memiliki program siswa yang bernama OSIS. Akan tapi ada hal yang berbeda antara kaderisasi yang ada di OSIS dari satu sekolah dan sekolah lain, khususnya di sekolah kami SMA Tahfiz Al-Quran. Secara nggak langsung, siswa yang bergabung dalam kepengurusan OSIS atau jadi anggota OSIS, maka secara tidak langsung mereka adalah kader IPNU atau BPNU. Dan dalam kelembagaan NU merupakan salah satu badan otonom atau BANA. Maka berbahagialah anak-anak sekalian yang telah bergabung ke sekolah kami, karena secara nggak langsung ketika Anda besok masuk ke sekolah kami, disitulah Anda sudah dianggap sebagai anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, atau yang kita sebut atau kita singkat dengan IPPN. Hal yang menarik bahwasanya dalam sistem kaderisasi di NU secara umum memang kita mengenal ada 5 sistem kaderisasi. Dari sistem kaderisasi struktural, ada kaderisasi keulamaan, kaderisasi tentang penggerak NU, kemudian kaderisasi fungsional dan profesional. Maka secara kelembagaan, anak-anak di SMA Tahfiz Al-Quran mereka juga dikader lewat jenjang-jenjang kegiatan yang ada di IPNU atau IPPN. Kita mengenal paling tidak ada 6 jenjang kaderisasi yang ada di IPNU IPPN. Dari yang paling dasar namanya Makesta atau masa kesediaan anggota. Kemudian ada Lakmut, latihan kader muda, ada Lakmat, latihan kader madya, ada Lakut, latihan kader utama, kemudian disusul
dengan ada pelatihan-pelatih atau yang sering kita sebut dengan TOT atau training of trainer. Kemudian yang terakhir ada pelatihan untuk pengembangan bakat dan minat. Dan lembaga kami SMA Tas Al-Quran menangkap satu potensi ini, di mana karena lembaga kami SMA Al-Quran berlindung di bawah naungan Yayasan Al-Asyariah Kalibeber yang namanya sendiri adalah Al-Asyariah, sudah sangat kita pahami dan maklum menjadi salah satu ikon dari simbol ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tentunya SMA Tas Al-Quran sebagai satu lembaga yang ada di bawah Yayasan Al-Asyariah harus mengusung misi itu, menjaga misi itu, dan tentunya menyebarkan misi itu agar siswa-siswa yang berada di sekolah kami, mereka merasakan, mereka mampu mengembangkan, dan akhirnya mereka juga nanti mampu untuk mengamalkan. Dan yang paling pokok adalah mereka mampu menularkan dan menjaga bagaimana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap jaya langgeng, sebagaimana visi dan misi NU pada awalnya yang tertuang dalam hasil muktamar di Donohudan Boyolali tahun 2004. Di situ menyebutkan bahwasanya visi Nahdlatul Ulama adalah bagaimana agar ajaran Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan menganut salah satu madhab dari 4 ini tetap bisa lestari, tetap bisa terpelihara, dengan harapan bisa terwujudnya nanti masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dengan tujuan akhir yakni kesejahteraan atau kemakmuran umat Islam. Maka kalau hal ini tidak kemudian kita coba ajarkan, tidak coba kita sosialisasikan kepada anak-anak didik kita, tentu visi yang sangat bagus ini tentu tidak akan kemudian bisa terjemahkan dalam misinya. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, selain organisasi OSIS yang menyatu dalam kegiatan IPNU atau PBNU, Ananda juga nanti akan melihat secara langsung, bahkan ikut mempraktikkan secara langsung, tidak hanya sebagai penonton tapi sekaligus sebagai pelaku, di mana tradisi-tradisi kegiatan keagamaan yang berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah benar-benar dipraktekkan di lembaga kami. Semacam kegiatan kirim untuk para leluhur yang telah mendahului kita, itu menjadi suatu yang menyatu dalam tradisi kegiatan yang ada di sekolah kami. Dalam kegiatan apel tiap pagi, secara tidak langsung siswa diharapkan untuk mengingat kepada para pendahulunya bahwasanya mereka bisa sukses sekarang ini, mereka bisa tetap berada di lembaga ini tentu nggak lepas dari satu jasa-jasa orang yang telah mendahului kita. Nah, disitulah kita ingin tunjukkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, peserta didik kita, bahwasanya tradisi ini kalau nggak dipraktekkan, dikhawatirkan kemudian akan hilang dengan sendirinya. Ada yang mengatakan peribahasa bahwasanya kebiasaan yang terus dilaksanakan tiap hari, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang telah mendarah daging. Begitu pula praktek-praktek keagamaan ala Aswaja Nahdiyah di lembaga kami juga mencoba untuk praktekkan itu. Selain kegiatan-kegiatan praktek
keagamaan yang disosialisasikan, internalkan lewat kegiatan siswa dari apel pagi, kemudian kegiatan yang lainnya. Kita mengenal juga di lembaga kami pemilihan satu referensi atau buku ajar, modul atau jenis yang lainnya. Ini menjadi hal yang sangat penting karena kita sadar kembali kalau kita ingin melihat bagaimana sejarah berdirinya NU juga nggak lepas dari bagaimana bergaining possession, tawar-menawar dengan pergolakan pemikiran politik agama pada saat itu, di mana hegemoni kekuatan paham Wahabi yang mengusung Islam garis keras atau yang mengusung paham yang ingin menggerus praktek keagamaan aswaja mulai tampak. Salah satunya kemudian muncul dalam bentuk internalisasi paham lewat referensi-referensi yang dipelajari oleh peserta didik kita. Untuk itu, lembaga kami SMA Al-Quran sangat selektif bagaimana membuat, memilah, memilih, bahkan kemudian mentransfer materi yang ada di buku referensi itu untuk anak didik kita. Maka lembaga dengan berbagai upayanya telah membentuk suatu tim untuk membuat modul, membuat diklat atau hal sejenisnya, bagaimana materi agama atau yang kita kenal dengan istilah PAI di sekolah kami sangat kita ketati, karena sekali lagi internasi paham Wahabi yang menyebar di berbagai media ini sangat membahayakan pola pikir peserta didik kita. Maka sekali lagi lewat satu tim yang terus-menerus berusaha untuk berjuang menanamkan satu keyakinan bahwasanya buku-buku referensi yang harus dimiliki oleh siswa yang akan menjadi sumber untuk transfer pengetahuan harus steril dari paham-paham ini. Maka salah satunya lembaga kami SMA Al-Quran mengadakan satu inovasi di mana pembelajaran PAI berbasiskan atau didasarkan pada pemahaman kitab-kitab kuning. Kita ketahui kitab kuning adalah satu referensi yang harus dan wajib diajarkan di lembaga-lembaga pesantren. Dan kita juga maklum bahwasanya lembaga pesantren adalah menjadi basis pertama dalam sejarah bagaimana kemudian NU berdiri. Karena di pesantren inilah ujung-ujung atau kader-kader mereka penegak Islam aswaja ala nabiyah muncul dan terus berkembang. Maka ketika referensi yang dipakai di lembaga kami menggunakan pola dasar pemahaman kitab kuning secara nggak langsung sudah mengkanter, menfilter berbagai materi-materi yang mungkin tersusupi oleh paham-paham Wahabi yang bersifat radikal atau ingin menggerus materi-materi atau praktek keagamaan aswaja ala nabiyah. Itu ini menjadi salah satu kelebihan atau keunggulan yang ada di lembaga kami. Maka Anda tidak salah ketika berniat dari rumah untuk bergabung bersama kami di lembaga SMA Ta'asuf Al-Quran Tercinta. Harapan saya tentu dalam sebuah proses ada satu tantangan dan ujian. Ada yang mereka bisa lepas dari satu hambatan, tantangan. Semuanya tentu mengalami satu tahap-tahap yang sangat berat. Dan disitulah nanti anak-anak sekalian akan kita tunjukkan bahwasanya kami sekolah bersama-sama dengan anak sekalian akan terus mengawal bagaimana tahap-tahap kita yang akan kita lalui untuk mencapai tujuan itu
kita lalui secara bersama-sama di lembaga kami. Salah satunya adalah melalui program keunggulan kami, yakni program ketasusan yang berbasis kepada kitab kuning dengan orientasi akhir, yakni menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentu harapan saya, karena sekali lagi kita masih di masa pandemi corona, kita tidak bisa memberikan satu arahan secara langsung, kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, bahkan kita tidak bisa berbagi pengalaman secara langsung. Pesan kami selama pandemi corona ini, aktifkanlah Anda sekalian dengan selalu mengakses berbagai pemahaman, pengetahuan tentang Nahdlatul Ulama lewat website-website yang telah teruji. Silakan Anda sekalian boleh cari berbagai informasi, paling tidak tentang materi KNU-an secara detail lewat materi yang di situ di website ada kata info dan seterusnya. Harapan saya, materi-materi yang Anda akan akses itu tentu memiliki satu kekuatan atau referensi yang sangat kuat sehingga tidak salah arah. Kita bisa mengaca dari pengalaman betapa banyak teman-teman kita, kakak-kakak Anda yang mungkin mereka begitu intens untuk mengkaji agama, akan tapi karena materi referensi yang mereka ambil salah, sehingga apa yang mereka dapatkan bukan hidayah, tapi adalah salah kaprah, salah paham, sehingga memunculkan paham yang salah dan akhirnya menjadi sesuatu yang berbahaya bagi diri mereka, bahkan bagi keluarga dan lingkungan. Kita nggak inginkan hal itu. Maka sekali lagi, terima kasih Anda sekalian mau bergabung di sekolah SMA Tasawuf Quran. Selamat proses, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.